seperti SK status di langit, mengatakan sebagai gembala sidang. Walaupun belum pernah pegang Alkitab atau membaca Alkitab, maka perintahmu yang pertama mengembalikan kuasa Allah, kembalikan mujizat Allah, kuasanya tiada tanah di muka bumi. Maka engkau merintahkan menyampaikan apa yang dilihat di surga, dengan surga, karena engkau pernah berada ke surga dan engkau melihat yang lihat berarti jemaat Hebrew sangat besar surga. Kamu pun nolak melayani karena di hari tua bagian pensiun tidak melayani. Juga engkau perintahkan, apa kamu mendengar surga sampaikan, apa kamu lihat di alam roh apapun sampaikan. Maka hamba pernah lihat neraka, pernah lihat teman yang dibawa ke neraka, betapa hamba menangis. Seorang teman dibawa ke neraka, maka engkau melihatkan orang-orang neraka demikian menderita di api neraka. Maka hamba walaupun cium kakimu menangis, hamba ke neraka gantikan mereka. Tapi di alam roh tidak ada pengampunan. Di alam roh tidak bertobat, tetap masuk neraka. Maka engkau ke surga, lihat pasti jemaat Hebrew sangat besar surga. Kami serahkan setiap yang hadir, siap mendengar ini, kami serahkan dalam nama Bapa, Putra, Roh, mereka bagian penglihatanmu. Mereka semua warga surga, mereka termatra surga. Jangan biarkan mereka jatuh dosa lagi. Karena mereka semua bertobat, masuk kerajaan juga. Setiap online di rumah juga lawat mereka Tuhan, agar mereka termeterai sebagai warga kerajaan surga. Setiap rumah tangga ikut asal Tuhan, agar mereka semua punya rumah di surga bersama keluarga. Demikian juga hamba, jangan ini hamba sedih menangis melihat penderitaan manusia di dunia, jutaan manusia dibakar. Bahkan di India, Amerika Latin begitu banyak orang berita. Kalau ini berasal dari para malaikat Tuhan, apa cuma dua beringan. Tapi kalau berasal dari manusia umum, siapapun manusia harus dihancurkan, tidaklah hidup di dunia. Atau kalau dipakai bangsa manapun, bangsa yang buat virus menderita, bangsa itu harus dihancurkan Tuhan. Separuh penduduknya dihancurkan, yang percaya kepada Tuhan selamatkan. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, yang ateis harus dihancurkan. Mereka tidaklah hidup di dunia karena merusak jutaan manusia. Kabulkan doa kami Tuhan, lindungi bangsa kami, bebas dari penderitaan, bebas dari virus-virus corona. Dan kami doa, siapapun, bangsa manapun yang buat virus ini harus dihancurkan. Kami berseru Tuhan harus dihancurkan, hukum berat Tuhan. Apa sebagai sesama manusia tidak rela orang berbuat seperti orang dihukum seperti di neraka. Maka Tuhan selamatkan bangsa-bangsa, selamatkan kasihan orang India, orang Amerika Latin, bangsa kami selamatkan, bebaskan Tuhan dari penderitaan. Virus apapun kami patahkan. Siapapun pembuat virus yang harus dihancurkan Tuhan. Bangsa manapun Tuhan, berseru pun dihancurkan bangsa yang buat virus ini. Gak layak hidup di dunia. Karena mereka membuat penderitaan jutaan manusia. Bila orang-orang berita Tuhan, kami menangis untuk orang-orang menderita. Supaya kami menangis lihat orang neraka, cium kakimu. Maka hamba pun juga berseru, selamatkan bangsa-bangsa, lindungi
bangsa kami selamatkan, agar bebas berzina, bebas resesi. Kami doa berseru dalam nama Tuhan. Amin. Saya sampai kepada Anda, saya akan selalu doa, siapapun oknum yang buat berzina dihancurkan oleh dua itu, bangsa manapun yang membuat berzina harus dihancurkan. Setiap hari doa itu nggak layak. Dia seperti Tuhan, hukum manusia. Manusia nggak bisa menghukum manusia lain. Maka tadi saya sebut saya ini dipilih Tuhan, aneh belum baca Alkitab sudah dipilih Tuhan seorang aneh. Maka kita baca ayat ini di mana saat dipinta Tuhan di 45 Tuhan perintahkan tertulis di langit, padahal saya belum baca seorang aneh. Maka ayat ini kita baca. Yesaya 45 ayat 1-5. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Artinya ternyata orang tertentu walaupun tidak baca Alkitab bisa dipintakan baca Alkitab. Dua saya orang-orang yang seperti di komunis ateis. Dua saya supaya mereka tahu dipinta baca Alkitab. Karena orang komunis itu ateis, anti-Kris juga, anti Tuhan. Maka nggak tahu bagian saya nggak ngerti juga kadang-kadang nggak bisa keras nolak Tuhan begitu keras. Tuhan dianggap nenek bukan manusia. Ya, saya ingin sampaikan pada Anda, kenapa saya adakan kembali KKR Hari Rebu, KKR Wujud Tuhan, bersansasi kesemua nilai pada hari Rebu, dari mulai Rebu ini setiap Rebu, saya adakan KKR lagi. Apa sama akan dibantu nanti, sama itu ada Jebri sama tim yang terima telepon, ada nanti waktu ibadah bisa telepon yang sakit langsung diduakan, dicatat nomor telepon Anda, sakit apa Anda, cukup nanti telepon. Saya minta diumumkan di media nomor telepon Jebri sama timnya. Nanti waktu selesai perjamuan, nanti telepon nomor telepon waktu acara dicatat sama Jebri sama timnya, nama sakitnya saja pertama dibaca Jebri, kemudian saya duakan jadi ada ibadah nggak terikat 2 jam, bisa 3 jam, tergantung yang kita duakan, karena ada kuasa dulu melalui acara di Jakarta bisa orang antikris karena gara-gara dengar acara saya, orang itu sangat bernegaranya, negara antikris itu bisa ginjalnya bocor, bisa sembuh, sekeluarga diam-diam ke Jakarta minta saya baptis karena
warga antikris bisa sembuh, so minta dibaptis. Itu banyak kejadian di Amerika, Australia atau di Eropa. Maka saya mengadakan sekali lagi anak sakit keras telepon nanti pada tim Jeffrey, dicatat teleponnya. Dari teleponnya juga waktu dicatat Jeffrey di komentar supaya Anda sembuh. Saya juga akan doakan lagi juga. Ya saya belum dibilang Aristo, Pak Aristo juga mau nomornya di siap untuk tim Aristo mencatat yang sakit malam itu juga didoakan. Jadi nggak terikat jamnya, so karena saya menangis untuk orang sakit corona. Saya percaya Yesus bisa sembuh, so cuma ikut acara online hari Minggu, so artinya betapa kuasa Tuhan. Karena sekali lagi saya perintah Tuhan atas saya, yaitu Yesus yaitu menghancurkan setan. Jadi saya ini punya kuasa, diberita menghancurkan setan. Kuasanya besar, ungkar harta tak benda, artinya orang terhilang, dikubur salah. Saat maka seorang aneh, Tuhan misalkan beritakan saya membaca Alkitab, baca pelajari penyaurapan. Misalkan cari ngubur Tuhan langsung ke kuburan, salah nguburnya. Saya suruh orang ngubur, padahal saya bukan gembalanya. Tapi itu belajar dari Tuhan, kamu betulkan. Padahal di depan ribuan orang, so saya bukan gembalanya, tapi betapa Tuhan menunjukkan betapa kami diberikan kuasa, yaitu untuk ngubur orang yang benar, supaya orang bodoh tahu. Orang untuk berdukung yang benar harus pakai minyak. Setannya satu, so kalah sama harapan, tapi sekali gembala, maka gembala itu harus martir, so gembala itu martir. Karena hanya semua orang bisa jadi martir. Martir nggak perhatikan nyawanya, nggak perhatikan hartanya, so martir. Semua gembala bisa untuk tidak duniawi, tidak cari uang. Kalau gembala cari uang gereja, ya tidak ada kuasa, atau cuma nebu-nebu, lebih dusta, nggak ada kuasa. Maka Tuhan perintahkan saya yang bicara, jangan lagi mencari martir, mencari orang yang jujur. Tuh. Jadi siapa Anda tidak jujur di DBS harus dihancurkan Tuhan. Katakan gereja orang jujur, yang tidak jujur Tuhan hancurkan. Karena yang ganggu gereja, yang ku pernah beritakan apa, gereja tidak cari Yudas. Tuhan beritakan saya langsung, aku tidak mau orang seperti Yudas di gereja. Jadi Anda siapapun bekerja, jadi yang curi, hati-hati. Kalau Anda jadi Yudas, Anda nanti dibawa iblis ke neraka. Bahkan menderita. Banyak orang di TPS yang gak jujur, matinya sengsara, sangat sengsara, menderita. Mungkin dia semua ngambil uang, curi uang kerja, tapi matinya sengsara. Bahkan dia habiskan rumahnya, biaya rumah sakit dijual semua. Mengerikan coba. Maka saya sampaikan, Tuhan tidak mencari orang seperti Yudas. Maka saya sampaikan, jangan ada seperti Yudas di gereja. Yudas, kalau Anda di gereja seperti Yudas, Anda tidak selamat. Ngomong Tuhan langsung beri contoh. Beberapa orang di TPS Yudas akhirnya mati dibunuh, mati kanker, mati sengsara, rumahnya habis terjual. So, maka saya serukan, siapa Anda bekerja di TPS yang jujur. Kalau Anda itu uang Tuhan, Tuhan lihat Anda tidak jujur, Anda bisa kesana. Sekali lagi saya kembalikan acara nanti tiap Rabu jam 7 tiap Rabu saya adakan. Karena saya merasa perintah Tuhan sampai tertulis, sampai dibuktikan kuburan jadi Tuhan
Itu harta pendam tuh. Kalau Anda dikubur salah, nggak bisa bangkit tuh. Nggak bisa bangkit. Tuhan ngajar saya. Artinya Tuhan selalu ngasih ayat pada sana ya. Bisa dibutuhkan. Soal minyak urapan langsung Tuhan kasih tahu, buktikan. Soal perjalanan buktikan ada kuasanya. Maka Tuhan ngajar saya pun, kalau anak haram, buktikan. Tuhan ngajar saya anak haram. Siap saya bebas anak dan anak haram, bisa menderitanya haram. Maka kalau anak haram pun Tuhan langsung praktekkan. Maka saya beliau, minggu depan anak saya punya anak. Tiap di gereja Nias dan di center disediakan minyak kantong nomor perjalanan. Ada yang ikuti online, ada saya online, saya ingin jadi dokter, saya udah umur so, dokter yang larang, dokter marahin saya so, ke rumah, nggak boleh saya udah umur. Yang lain di gereja nggak boleh. Dokter itu baik, yang kenal baik. Perhatikan sampai ke rumah, ke rumah ngasih tahu sama ibu dokter. Saya nggak enak kalau dokter ngasih tahu supaya saya nggak yang lain di gereja. Maka online ini saya punya kuasa. Saya jawab telepon orang mau mati apa nggak mati. Orang yang diumur mati juga mati. Maka berpanas sebenarnya dasarnya apa so? Saya beri ayat ini so. Ayat itu di ulangan so. Ulangan 232 ya. Ulangan 232. Betapa ngerikan kalau anak haram so. Ada baru tahu ayat ini. Ulangan 23 ayat 2. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ulangan 23 ayat 2. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Karena minggu ada gereja yang melayani, ya bagus ada dialog tuh, ada dialog, konsen dialog. Dialog ada seorang ibu yang punya anak 5, semua anak haram tuh. Dia kan orang yang menderita, apapun kalau udah umur kan menderita, menyesal. Tapi kan harus ada penyelesaiannya. Kita mengajarnya sekan Tuhan makasih, walaupun ada dosa. Ya orang berita siapa ya anak haram, gak ada bapaknya kan berita so. Penderitaan wanita paling menderita salsa. Kalau ada anak gak ada bapaknya itu paling menderita so. Kutuk terbesar orang berzina punya anak, kutuk terbesar. Satu tidak tahu ayat ini so. Tuhan saya untuk membuktikan bahwa yang penting. Kenapa? Karena dibuktikan saat ini perlu. Karena Tuhan perintahkan saya setelah ada bukti bahwa setiap sakramen itu harus ada pelepasan anak haram. Jadi ini kutuk besar. Tapi selesaikan gampang. Ada ayatnya nanti sampai ke ayat kenapa orang bisa jatuh anak haram. Kenapa orang punya haram. Bagaimana selesaikan so. Singkat padat karena waktunya terbatas ini. Maka saya kepada Anda semua ada bukti kasihan seorang itu justru yang telepon tuh kakaknya wanita ini, dia yang menangis ingat adiknya punya anak haram 5, kakaknya. Harusnya orang tahu ayat ini memang menderita, tapi Alkitab itu sangat indah. Tuhan Maha Mulia, makasih. Selesaikan gampang so. Juga doa. Ya peranan seorang ibu tahu siapa anaknya haram dan sebagainya tahu. Maka penting seorang ibu yaitu perhatikan anak-anaknya. Seorang
Bapak nggak tahu, anak haram Bapak nggak tahu. Anak Bapak, anak yang melahirkan seorang ibu. Maka Tuhan selalu saya beri bukti. Jadi setelah ada pengalaman, Tuhan perintahkan saya ada pengalaman. Tuhan perintahkan setiap sakramen diselesaikan koto ini. Dasarnya masuk. Yaitu suatu hari ada Pak Jimmy Ang. Karena saya ulang lagi kan Jimmy Ang ini pemberkatan. Maka sebenarnya mungkin sudah banyak jemaat ke Singapura. Makanya enggak dioperasi. Dokter ini tahu saya. Dia cari saya untuk apa? Divonis 2 minggu mati. Dokternya bilang, you looking for Buksu Parsian Jakarta. Dokternya ngomong sama Pak Jimmy, cari Parsi di Jakarta. Coba saya minta disembuhkan. Ya, Tuhan di pengalaman saya. Ya, saya tanya kenapa mati muda. Sampai mati muda pasti ada masalah. Ya pasti ada kotor nenek moyang. Tanya, maka saya pancing dengan keluarganya. Bapaknya umur berapa, nama siapa. Dia tidak jam menangis, semua berguling-guling nangis, teriak. Menyedihkan so. Ya saya diamkan, jaksakan. Orang yang dulu Jakarta tahu. Ya teriak, guling-guling. Akhirnya saya tanya, mana bapakmu? Maka dia meraung. Dia bilang kalau enggak kenal bapaknya, enggak pernah lihat. Ya saya ambil kesimpulan ini namanya haram. Maka saya lepaskan dengan ayat ini. Lepas kutu sebenarnya. Jadi di kutu 2 minggu mati dokter. Dengan ayat ini. Jadi firman Tuhan itu memang keras. Firman Tuhan keras. Tadinya saya kan gampang. Bertobat yang betul. Maksudnya, ya saya suruh mengucapkan aku tak kutuan haram. Saya menyakit, saya berkati. Kamu sembuh, saya bilang. Lapor doktermu, saya orangnya punya iman selalu. Orang mau mati, saya bisa ngatakan kamu. Dan betul, Zon. Tuhan ngajar saya banyak kasus ini. Kenapa? Ya, saya bilang sembuh. Dokter yang suruh nggak percaya. How come one day ke Jakarta bisa sembuh? Nggak mungkin. Dokternya bilang nggak. Dia nangis lagi ke saya. Pak, dokter saya nggak percaya. Saya selalu Tuhan untuk saya alternatif. Kamu periksa dokter lain. Di foto. Jangan bilang sakit apa-apa. Dan terus foto dokter lain. Udah prima, sempurna. Tanya. Ya, datang lagi pada saya. Kamu kasih foto ini ke dokter ya suruh. Ya betul. Fotonya periksakan dokter Juru. Dia baru tertawa. Asep, karya Tuhan cuma mengatakan lepas kutuan haram zon. Kalau saya sampaikan banyak sekali contoh. Jadi kadang nama saya suruh apa? Orang kalau sudah saya doakan, sudah berjalan dengan saya. You see dokter yang lain. Jangan bilang sakit selalu. Anda lalu seperti ini, Anda pasti enggak dioperasi, pasti sudah sembuh. Karena Tuhan memberi kuasa yang sangat besar. Jadi betul sembuh loh. Kalau Anda Jimmy yang saya telepon saya jumpai saya makan mana saya makan di mana Anda bersaksi sama saya. Maka sekali lagi betapa pentingnya. Jadi kenapa orang bisa punya anak haram? Saya beri garis besarnya. Kenapa orang bisa punya anak haram? Atau kenapa orang bisa jauh di negara komunis Eropa Barat itu banyak orang homo lesbi hidup bersama.
dan sampaikan nanti kenapa orang bisa homo, lesbi, beri contoh-contoh. Maka manusia, kita baca manusia ciptakan laki perempuan di Matius 19. Matius 19. Matius 19 ayat 4 sampai 6. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Demikian firman Tuhan. Jadi orang harus ingat hati, sejak awal dunia ada menciptakan laki dan wanita. Di luar itu Tuhan Anda tidak kenal. Hanya Tuhan tidak kenal. Yang ketiga, di luar lagi perempuan Tuhan tidak kenal. Jadi dikatakan awal dunia. Maka bukti itu. Suka orang lupa Sodom Gomora itu. Kenapa dibakar api belerang? Kenapa? Karena homo. Maaf kalau saya anggap keras. Karena dia hidupnya sejenis. Maka kita beri contoh keras. Orang sejenis bisa dibakar di api belerang. Maka saya nangis Tuhan dan mari. Tobat Tuhan di jalan gampang Anda perhatikan saya sampaikan. Gampang Anda lepaskan. Dari diucapkan di mulut Anda. Selama belum keluar dari mulut Anda enggak diam. Teori Anda dan Anda bisa. Jadi tergantung pada Anda. Tuhan tahu, tapi Anda harus mengakui. Anda mengucapkan, maka sekali lagi, sejak awal dunia ciptakan laki. Tuhan yang kenal suami istri laki bukan laki sama laki, bukan perempuan. Kita beri contoh Pak, dibakar api belerang. Lebih keras dari api neraka. Betapa ngerikan. Saya nangis dong. Saya lihat neraka nangis ingin gantikan. Jadi saya kalau ngomong ini jangan anggap saya ngomong keras. Karena saya perintah, saya orang pilihan Tuhan. Kalau orang yang tidak tahu, seperti orang yang konseng. Kalau Anda saksikan, kalau ada pendeta yang orang konseng, orang yang punya naram 5, menyedihkan. Tapi dia nantrakan supaya 2 bertobat dengan ayat ini. Rupanya tidak semua orang walaupun dokter baca ayat seperti ini. Males mungkin dianggap. Ya memang kita lebih pendidikan. Gak enak hati negor orang. Saya pun dulu pernah nolak pendeta. Hamba tidak bisa pendeta. Hamba tidak menegur orang, melukai orang. Maka saya berbulan-bulan nolak pelanggan apa? Tuhan, saya tidak bisa negur orang. Hamba tidak bisa melukai orang. Saya ingin damai dengan semua orang. Ya akhirnya Tuhan ngomong pada saya. Bilang yang negur aku, jadi sampai ini negur Tuhan bukan saya. Karena Tuhan yang ngomong. Bukan saya Alkitab yang negur, tapi Tuhan bilang aku yang negur. Dia Tuhan yang negur. Dengan Alkitab ini. Orang itu nikah hanya satu pasang, laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Maka jangan sampai terjadi Anda nikah jenis. Maka tadi Anda dengarkan TV. Yang ngomong orang gede. Ya kalau ada gereja berkat itu salah, enggak boleh itu. Ya ini tuntut Tuhan. Jadi tanda-tanda kalau saya sampai baca tanda-tanda orang mulai bisa ada naram, ada jenis. Tapi yang pertama, karena orang bisa jenis, karena orang bisa hilang kasih mula-mula, maka Tuhan sangat keras. Maka kita baca di sini di Wahyu 24 dan 5. Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Namun demikian aku mencela engkau,
karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Demikian firman Tuhan. Dari yang pertama, karena takut enggak nyampe, tapi yang pertama ini, kenapa bisa terjadi laki lama laki bisa cinta, permasalahan cinta? Karena apa? Waktu orang nikah pasti saling jatuh cinta. Itu namanya kasih mula-mula, kasih mula-mula. Tapi kalau sampai kejadian suatu hari hilang kemakan Tuhan keras, hilang kasih mula, dosa besar, dosa besar. Sehingga arti ayatnya apa? Kalau seorang suami lupa istrinya, dosa. Istri lupa suami juga dosa. Bahkan dosa yang sangat dalam. Gak bisa masuk taman itu. Maka Tuhan saya beratan keras. Kata menista juga bisa. Disebutkan kata menista gak bisa makan pun kehidupan di taman itu salah soal. Maka suami itu jaga kasih mula-mula supaya tidak sampai jatuh dosa. Kan sampai berzina punya anak haram. Jadi karena hilang kasih mula bisa punya anak haram. Bisa masing-masing punya pacar. Itu yang buat anak haram. Karena hilang kasih mula-mula. Lagi orang punya anak haram karena hilang kasih mula-mula. Hilang kasih pada istri, hilang kasih pada suami, maka disebutkan sangat dalam. Karena buahnya apa? Bisa berbuah anak haram. Orang di luar suami istri itu, anak itu sangat buah anak haram. Maka tadi saya sampaikan di ulangan bahwa anak haram itu kena kutuk paling besar. Membunuh. Kain bunuh adanya dikutuk 7 tuduhan. Bunuh adanya. Maka hasil dosa pertama ada beranda pun, anak pertama pun Kain jadi pembunuh. Jadi anak haram itu juga sifatnya akan lain. Dan banyak lain, tapi Tuhan beri jalan pertobatan. Maka dikatakan apa? Waktu Kain membunuh adanya Abel, perintah Tuhan dikutuk 7 tuduhan. Maka dibuktikan 7 tuduhan sampai zaman Nuh. Zaman Kain sampai Nuh. Sampai 7 tuduhan. Maka bumi dihapus. Manusia dihapus. Bilangnya kenapa? Gara-gara hawa dosa. Hawa dosa. Melahirkan Kain bunuh adiknya. Gara bunuh dimeteraikan 7 tuduhan. Adam dan Hawa karena berdosa maka hilang kemuliaannya. Hilang kemuliaan. Juga kita nggak tahu zaman Sodom itu keberapa. Kita tidak bisa ngitung itu keberapa. Tapi sekali lagi akibat hilang kasih karena jatuh yang dalam bisa orang punya anak haram. Sekali lagi yang pertama, orang bisa punya anak haram karena hilang kasih suami istri, maka disebut Tuhan dosa sangat dalam. Dosa sangat dalam. Jadi kita mengatakan dosa sangat dalam. Suami hilang kasih pada istrinya, mungkin dia pergi punya pacar langsung punya anak, atau istri juga pergi. Nanti saya beri contoh seorang suami yang teriak ingin bunuh diri, seorang yang konseling karena punya anak haram. Tapi contoh nanti, sekali lagi, jaga Anda suami istri, jaga Anda bisa doa selalu. Kalau Anda pernah lakukan, bertobatlah. Apa Tuhan selalu ngasih jalan yang sangat indah. Jadi sekali lagi, Semi tadi nggak kenal bapaknya. Maka diputus mati. Saya beri ayat bahwa anak haram bisa diputus mati. Maka kita baca di sini sekarang di Wahyu 2, 10, 11. Wahyu 2 ayat 10 sampai 11. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita.
Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya engkau dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian firman Tuhan. Jadi orang anak Adam itu biar dicoba. Disebut kutuk sebutan. Maka juga katakan, maka dicontoh 10 hari itu amal. 10 hari itu artinya apa juga? Indetik dan kutuk 10 keturunan. Nah, ini gambarnya apa? Itu orang yang hilang kasih, akhirnya berbuat dosa, berzina, akhirnya bisa punya anak, baik lakinya atau perempuannya. Mungkin laki-laki nggak tahu kalau punya anak, perempuan tahu siapa anak-anaknya. Ada maka perlu, maka dicobai iblis 10 hari, artinya hanya juga punya hati 10 keturunan. Betapa, tapi Tuhan beri jalan yang saya istilahnya yang murah meriah, yang gampang, mengucapkan lepas dari kutuk. Maka kutuk selalu diucapkan dari mulut kita. Dari mulut kita. Jadi kalau orang, Tuhan ngajar saya, siap sakramen lepaskan dari mulut kita. Lepas dari kutuk haram, siap sakramen. Orang mungkin gak diajari karena bahasa diajari Tuhan, kenapa? Saya pernah minta ke neraka, ganti orang neraka, sehingga Tuhan memberi saya pelajaran yang lain dari yang lain. Bahkan ke surga pun dikasih jemaat. Maka ada saya mau ke neraka, jemaat 12 kelas masuk. Kalau pasti dusta hari dikur iblis ke neraka, so. Hadiahnya untuk Anda. Saya tetap pelayan di surga, so. Ya saya bilang apa? Tuhan datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Melayani sampai mati. Itu Tuhan sudah lakukan. Saya belum melayani sampai mati. Tapi saya ternyata apa? Tuhan kasih pelatihan. Saya nggak bisa jelaskan sekarang. Yaitu lihat hari kiamat, so. Siapa yang surga neraka, Tuhan lihatkan pada saya. Aku orang nggak ngerti, tapi saya pending-pending. Tuhan ngasih pelatihan ke hari kiamat. Siapa yang ke neraka, termasuk orang yang hilang kasih mula-mula. Suami orang hilang kasih mula-mula. Suami beri kasih mula-mula. Yaitu tidak bisa masuk surga. Jadi dicobai, dicontoh suluk turunan. Tapi harus dilepaskan. Kalau enggak dilepaskan ya masih terikat dosa. Saya nggak tahu, tapi harga bisa jelaskan bahwa iblis. Maka maaf saya bukannya keras. Sampainya Anda, kalau nanti Anda minggu depan bersama saya usahakan ada bagian urapi kepada anakmu. Bersama saya usahakan aku serang anakku warga surga. Warga surga dijaga mereka. Warga surga akan surga. Kami tolak kutuk, segala kutuk. Kutuk patung-patung. 3 keturunan. Nabi Pasus 4 keturunan. Kutuk bulu 7 dan kutuk anak haram diucapkan. Itu perintah Tuhan, bukan saya. So. Karena kan jarang orang lakukan itu, tapi saya perintah Tuhan. Pasti setiap bahkan lepas Tuhan, karena Anda tidak tahu atas keluargamu. Misalkan saya tidak tahu atas 7 turunan nenek bangsa. Anda kan dia tahu 9 di atas Anda, 7 di atas Anda, 6 di atas Anda. Itu anak Adam enggak? Kalau belum diucapkan belum. Tapi kalau Anda sudah mengucapkan, Anda mau lepaskan tersebut. Lepas itu Tuhan. Saya sekali lagi tidak itu dimeteraikan. Iblis mengalahkan orang yang kena kutuk Tuhan. Iblis menang. Tapi dicobai. Tapi Anda kalau sempat sadar, lepas Tuhan Anda menang atas setan. Enggak lagi kalah sama setan lagi. Hati neraka kepada kita. Iblis menguasai
Anda suluk turunan. Tapi kalau Anda sadar lepas dari itu, Anda dipotong. Termasuk Anda, anak cucumu. Tapi selama Anda dan nggak lepas ketuhan haram anakmu, maka anak Anda selanjutnya masih terikat ketuhan dan dikatakan iblis bisa mencobai orang anak haram, iblis punya kuasa. Tapi kalau Anda tobat, dilepaskan, Anda menang atas setan kuasa gelap. Maka sekarang kita baca di sini, kita baca Wahyu 2:23. Wahyu 2 ayat 22 sampai 23. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Tapi setiap perbuatan orang direkam di surga. Maka sebut perempuan itu kan apa? Kalau orang anak orang kan bukan suami istri, jadi sebut wanita, cuma wanita saja. Jadi seorang bapak berzina dengan seorang kedua istrinya, maka sebut wanita saja. Tapi juga wanita berzina dengan dua suaminya juga disebut wanita saja. Tuhan tidak mau mengukai orang wanita, maka wanita yang berzina bisa punya anak seorang bapak. Tapi Alkitab intinya kesimpulannya apa? Bapak lepas dari kutuan haram ini, Anda perhatikan hukumnya. Orang punya haram yaitu akan dilempar ranjang maut, ranjang sakit 10 hari. Anda kabarkan, dikutuk haram, dikutuk sakit, bahkan saya mati. Maka saya mati. Kalau enggak bertobat sampai mati, dikutuk sampai mati. Jadi jaga Anda supaya itu ingat-ingat ayat seperti ini orang tidak pernah jabarkan. Sekarang dipakai Tuhan terangkan yang orang tidak pernah jabarkan. Tapi maaf kalau saya ngomong, bukan maksud saya keras, tapi sampai karena ada saya, Tuhan ngajar saya untuk ngasih tahu betapa ada orang yang tidak pernah jabarkan. Saya punya perintah Tuhan. Sekali lagi, anak haram bisa dihukum apa? Sampai sakit. Arti apa? Ranjang sakit. Punya arti apa? Anak haram bisa sakit-sakitan, bisa mati, bisa menderita, gagal. Hidupnya gagal, bisa homo, bisa gay, gak bisa cinta kepada lawan sejenis. Dan so memang pernah ada yang konseling sama saya, seorang bapak tuh, ya sadar punya anak haram, sadar punya haram, anak haram, istrinya punya haram, dia teriak menangis, lari dari rumahnya, dia lari di rumahnya, makanya apa? Makanya so, dia nggak tahan, jadi seorang ibu juga nggak akan tahan kalau seorang bawa anak haram atau bapak tahu istri bawa anak haram. Itu suatu penderitaan rumah tangga seperti itu hancur. Kalau ya betul bisa hancur. Maka akhirnya suami yang tahu istrinya punya anak di luar suaminya, dia lari dari rumah dia menangis hidupnya, dia mengatakan hidupnya dia hancur. Apa yang dikerjakan dianggap gak pas, jadi bisa membawa maut ke mana-mana. Akhirnya apa so? Dia lari dari rumah, jatuh cinta pada laki lain, jadi orang bisa jatuh cinta sejenis karena apa? Karena keluarganya hancur, keluarganya suam-suam, keluarganya
keluarganya hilang kasih mula. Jadi hilang kasih mula itu bisa panjang kalau nggak tobat, panjang banyak masalah hidupnya. So. Maka dia bisa cinta sesama laki-laki. Laki-laki kenapa? Dia tahu punya istrinya dia bisa punya anak dengan laki lain. Maka dia lari dari rumah. So. Ya, dia hidupnya menderita. Jadi orang bisa cinta kepada sama juga karena keluarga ternyata dipakai iblis. Iblis sebagai laki-laki yang bisa guide suami yang rumah tangga hancur. Jadi mungkin Anda tidak pernah dengar. Jadi bukan saja anak haram yang orang bisa membuat rumah tangga hancur karena hilang kasih mata, tapi juga ini gambar apa? Bahwa bisa saja terjadi orang homo karena ya kesimpulan semua apa? Karena hilang kasih mata. Jadi hilang kasih mata sangat dalam. Maka Tuhan ngutuk keras. Hilang kasih mata enggak bisa tamat dengan enggak tobat. So. Maka Anda jaga, renungkan dulu. Hilang kasih mula bisa, kalau nggak tobat, bisa tamat saja nggak bisa, buah kehidupan nggak bisa, artinya bisa terhilang. Dan Tuhan kasih pelatan orang yang hilang kasih mula bisa terhilang, karena apa? Bagaimana rumah tangga kasihnya tidak ada, jadi seperti contoh laki sama laki bisa cinta karena hilang kasih mula. Hilang kasih di dalam keluarga, so. Hilang kasih keluarga. Saya terangkan banyak sekali, so. Akhirnya banyak kejadian yang seperti ini. Saya menangis satu orang ini, saya nggak tahu dia tobat enggak, tapi jelas dia menderita. Dia bisa ingat laki-laki lain. Kenapa? Karena mungkin orang bisa curhat, bisa cerita pada temannya laki-laki. Mungkin dia nangis di peluk temannya laki-laki, akhirnya bisa jatuh di tambah laki-laki. Jadi sekali lagi, homo bisa terjadi karena hilang kasih mula. Bisa terjadi karena hancur rumah tangganya, merasa rumah tangga tidak bahagia. Tapi sekali lagi tergantung tobat Anda. Maka setelah tobat, ingat waktu kita bisa beri ayat yang saya terangkan media saja. Bagaimana mengatasi supaya rumah tangga gue hancur kembali hidup yang suci. Kita baca di Wahyu 3:1 gambar apa? Tuhan tahu orang keluarga hancur, tapi Tuhan beri kesempatan suang untuk tobat. Wahyu 3 ayat 1-6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi pertama, perhatikan, Tuhan tahu hidup Anda pada. Tuhan tahu kalau Anda homo atau gay. Tuhan tahu kalau Anda, keluargamu tidak hilang kasih mula. Tuhan tahu. Tuh istri lesbi, homo dan sebagainya. Jadi Tuhan tahu. Demikian juga wanita
Kalau Anda masih umur dan melayani, masih kayak Anda perlu bertobat, Tuhan tahu perbuatan Anda. Maka dikatakan hati-hati, jangan layani kalau belum bertobat, jangan layani. Nah, Tuhan di sini maunya apa? Orang lain sudah bertobat, maka singkatnya dikatakan Tuhan tahu perbuatan orang-orang demikian. Ada orang hubung layani, lesbi layani. Disebutkan banyak, di dunia banyak terdengar seperti itu. Tapi Tuhan tahu perbuatan kita, maka bertobatlah. Maka Tuhan beri contoh, bertobat seperti jemaat Sardis. Dia berjalan pakaian putih, hidup suci, dan bertobat. Maka Tuhan katakan, bertobatlah seperti orang Sardis yang melayani pakaian putih. Sardis seperti orang hidup suci, bertobat seperti orang Sardis. Jadi mari Anda semua, lagi minggu depan Anda pakai minyak, tumpangi kepala anakmu, dibebaskan bukan bebas anakmu, tapi keturunan anak cucumu. Maka betapa pentingnya, maka dikatakan Tuhan tahu perbuatan kita, maka Anda harus perhatikan, renungkan hati, renungkan juga di Sodom, betapa kerasnya Tuhan. Sampai dibakar, diambil belerang orang umum, orang sepi. Orang suka lupa itu. Anggap gampang di negara komunis barat. Sekarang banyak keluarga sama bukannya keras, tapi demi keselamatan. Sana kalau Anda nggak bisa ke surga, sana kalau Anda sampai cari temannya iblis, maka berjuanglah hidup yang suci. Selama Anda tidak bisa suami jauh cinta, atau selama enggak cinta lawan jenis, berdoa, jengking dulu. Tuhan beri jalan pelepasan. Saya pernah, karena ingat waktu saya sampaikan, ada orang punya pakai, laki-laki pakai baju wanita. Dia mau bunuh diri, nyebrang ke Sarbini. Akhirnya bisa, kesaksian dia lihat orang baju putih disuruh ke Sarbini. Akhirnya apa? Saya lepaskan ketuaan Arab. Dia sekarang saya dengar dia punya istri, punya anak. Bahkan saya pernah baptis seorang yang orang umur juga lepaskan. Sekali lagi, saya beri contoh Anda tadi. Semi yang dikutuk mati 2 minggu. Juga orang yang hancur rumah tangganya. Demikian juga dia hidupnya hancur, jadi orang sejenis mbak kehancuran. Kalau di bumi Anda nggak menderita, tapi di alam roh jutaan tahun di neraka, saya nangis kalau Anda di neraka jutaan tahun. Maka mari bersama-sama Tuhan, anak minggu depan kita lepaskan anakmu, agar anak cucumu terlepas ke Tuhan, agar jadi warga surga, berjuang, dilepaskan, akan menang. Tuhan di jalan kita segala perkara menang. Kalau orang gagal, orang anak Arab bisa miskin, bangkrut, bisa hidup yang hancur-hancuran. Ada kabar ke orang laki sama laki, akan hancur hidupnya. Siapa pendeta manapun tidak boleh berganti jenis. Itu melanggar perintah Tuhan. Mari kita tegakkan, gereja enggak boleh berganti jenis atau dimanapun, karena itu jerumus orang ke neraka. Maka Anda renungan, Tuhan merasa serahkan pada biasa. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saudara diberkati Tuhan, amin. Seberapa yang diberkati boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Kita kasih sekali lagi tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Shalom Tiberias. Lebih semangat lagi, Shalom Tiberias. Puji Tuhan, haleluya. Saudara tadi mendengar pesan yang begitu dalam, pesan yang begitu penting, firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa Anda dan saya di Tiberias, kita dipanggil kembali untuk ke dalam jalannya Tuhan. Katakan amin.
Ini sangat penting saudara, karena kalau saudara perhatikan ya, Pak Pariaji saudara tadi berkata bahwa dulu waktu Pak Pariaji pernah diundang Tuhan, yaitu melihat surga dan neraka, di tepi neraka Pak Pariaji menangis. Untuk orang-orang yang ada menderita di dalam neraka, bahkan Pak Pariaji bilang, angkat mereka, saya gantikan. Saudara, kasih yang sama tetap ada sampai hari ini. Di mana gembala sidang kita, Pendeta Pariaji, yaitu juga menangis. Bagi hari-hari ini orang-orang yang terkena virus, saudara ya. Di India, tadi Pak Pariaji katakan. Juga di mana di Amerika Latin, saudara. Jutaan orang, saudara bahkan, yaitu yang meninggal. Maka itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda dan saya harus sadar. Kita harus memahami. Yaitu Anda dan saya ada di yaitu akhir zaman, saudara. Di mana Pak Pariaji diberi perintah, Gereja Tiberias diberi perintah untuk mengembalikan kuasa Tuhan di balik perjamuan kudus dan juga minyak urapan, sakramen baptisan selam yang penuh kuasa. Maka itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya di dalamnya Anda dan saya dibebaskan dari segala kutuk. Amin. Sebagaimana seperti Kaisar Kores diberikan perlengkapan dari Tuhan, senjata dari Tuhan, Tiberias, gembala kita Pak Pariaji, diberikan senjata yang luar biasa, yaitu minyak dan anggur, untuk yaitu melepaskan, menghancurkan segala kutuk. Bilang sama saya, kutuk dipatahkan. Bilang sama saya, aku diberkati. Ya saudara bersyukur Anda dan saya di Tiberias, ada berkat untuk Anda dan saya, amin. Maka dari kutuk 3, 4, 7, 10 keturunan Anda dan saya dibebaskan ya dengan kuasa darahnya saudara. Dalam 1 Petrus 1 coba kita lihat ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19 saudara. Boleh ditampilkan, dikatakan 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Lihat, dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Next, berikutnya. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan, Anda dan saya di Tiberias, Anda dan saya dibebaskan dari segala kutuk. Amin. Namun Pak Pariaji juga bilang tadi, artinya apa? Kita harus sadar, kenapa bisa ada kutuk saudara? Yaitu karena ada dosa, hilangnya kasih mula-mula. Hati-hati saudara, ini akhir zaman saudara. Ya, bahkan dikatakan juga dalam 2 Timotius 3, coba perhatikan 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan memperlihatkan saudara ini yang Alkitab catat, yaitu cara hidup orang-orang di akhir zaman. 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Boleh ditampilkan di layar? Boleh ditampilkan? Ya, ini saudara ya. 2 Timotius 3 ayat pertama dikatakan ini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Saya tanya saudara, hari-hari ini masanya sukar apa enggak? Sukar saudara, jelas dikatakan. Namun lihat, perhatikan baik-baik. Lihat, ayat yang kedua. Next, berikutnya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan mencari hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ayat yang ketiga, next berikutnya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang. Lihat, tidak suka yang baik. Perhatikan baik-baik. Ayat yang keempat dikatakan demikian, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti apa? Hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ngeri banget saudara. Ayat yang kelima dikatakan begini, secara lahiriah nih, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Perhatikan ayat yang kelima saudara. Dikatakan apa? Mereka menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Artinya apa? Melupakan inti dan kuasa dalam ibadah. Hakikat dalam ibadah yang sesungguhnya saudara. Oleh karenanya di Tiberias Anda dan saya diajarkan oleh gembala. Hakikat ibadah yang sesungguhnya. Supaya Anda dan saya kembali kepada hidup kasih mula-mula kepada Tuhan. Suami istri, ada kasih mula-mula, hidup dalam pertobatan. Jangan sama seperti orang-orang yang ada di dalam tulisan 2 Timotius 3 tadi saudara. Ini ngeri banget, betul kata Pak Pariaji, ini akhir zaman saudara. Ya dosa sepertinya biasa gitu loh saudara. Iya, dosa sepertinya udah lumrah. Ya orang korupsi biasa, mohon maaf saudara. Orang selingkuh biasa, mohon maaf saudara. Ya orang mabuk-mabuk narkoba biasa, maaf ya. Homoseksual biasa, maaf saudara. Ini dunia akhir zaman, kelihatannya biasa. Tapi hati-hati itu ada kutuk di dalamnya saudara. Bahkan Pak Pariaji bilang ngerinya nanti apa? Bisa binasa, bisa masuk di neraka saudara. Kenapa saya bilang itu biasa? Oh iya, suatu hari saya jalan nih saudara ya. Ya weekend gitu saudara ya. Jalan ke mall, saudara di daerah Jakarta, saya nggak usah sebutin deh mallnya. Ya,
Saya lagi nunggu di depan konter gitu saudara ya, lagi nunggu di depan konter, ya lagi istri saya lagi di dalam konter itu, saya di depan, di luar ya, maka lagi tunggu-tunggu gitu, tiba-tiba dari di atas eskalator itu saudara ya, ini iya di atas iya saudara, turun ya, laki-laki sama laki-laki saudara, iya gandengan tangan, sepanjang jalan kenangan. Kita selalu bergandeng tangan. Wih, saya kaget. Nggak lumrah loh saudara. Iya. Kalau perempuan sama perempuan gandengan tangan kelihatannya biasa. Mungkin mereka sahabatan atau adik kakak. Saya punya adik laki-laki saudara. Suatu hari masuk mall saya bilang, yuk aku gandeng. Adik saya bilang apa? Najis. Oh iya saudara. Nggak lumrah. Saya lihat, wih saya tatap saudara. Iya saya tatap. Minimal supaya mereka malu dilepas gitu saudara. Enggak loh. Enggak. Oh enggak, malah tatapan mereka ke saya tambah tajam saudara. Malah makin dekat mereka makin galak saudara. Tiba-tiba yang satu kasih kiss. Wah, wih, dalam hati saya darah Yesus. Iya, kelihatannya biasa. Orang di sekitar saya pun melihat kayaknya biasa. Ini akhir zaman saudara, keadaan dunia ngeri saudara. Iya, dosa sepertinya biasa. Makin dekat mereka. Wih, dalam hati saya ngeri. Tatapan mereka lebih tajam dari saya, mendingan saya yang kabur daripada saya dicium juga saudara. Iya kan? Iya lo ngeri saudara. Tapi ini yang saya mau sampaikan sama saudara, ini akhir zaman. Makanya Pak Pariaji dipakai Tuhan. Ya, untuk apa? Memanggil kita kembali. Yuk, ke jalan yang benar. Katakan amin. Yes, hidup di jalan Allah yang sungguh-sungguh benar. Sesuai firman Tuhan, saudara. Ya, Yesaya 55, coba perhatikan baik-baik. Ini saudara, Yesaya 55. Yuk, Yesaya 55. Ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Dikatakan ini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat yang ke-7, lihat. Yuk baca sama-sama aja deh yuk. 2, 3, ya. Baiklah orang fasik meninggalkan, dan orang jahat meninggalkan apa? Tuh, baiklah ia kembali kepada, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kalau saudara balik ke dalam jalannya Tuhan, saudara pasti diberkati Tuhan, amin. Kitab ini ditulis saudara, yaitu ketika Yesaya memberitakan firman Tuhan kepada orang Israel. Kalau saudara baca saudara, ya orang Israel di zaman Nabi Yesaya saudara, yaitu banyak mereka yang beribadah, tahu tentang Tuhan Allah, mengerti tentang perintah Tuhan, tapi nggak dilakukan. Tapi mereka malah pergi dari jalannya Tuhan, meninggalkan Tuhan. Maka kalau saudara pelajari dalam kitab Yesaya dikatakan banyak orang-orang Israel hari-hari itu mengalami kehancuran. Banyak mereka mengalami ketakutan. Banyak mereka mengalami kutuk-kutuk. Bahkan Yesaya 28 berkata apa? Mereka seperti mengikat diri mereka dengan maut, saudara. Artinya apa? Menuju kebinasaan. Lihat. Tapi Tuhan mengutus Yesaya. Artinya Yesaya apa? Bahwa penyelamat yang membawa kabar keselamatan dari Tuhan. Ini artinya, Yesayahu artinya sudah. Berbicara mengenai apa? Yaitu untuk memanggil kembali, mari balik lagi sama jalannya Tuhan. Tiberias dipakai Tuhan di akhir zaman untuk mengembalikan lagi Anda dan saya kembali ke dalam jalannya Tuhan. Kalau saudara balik ke dalam jalannya Tuhan, kutuk diubah menjadi berkat. Anda yang sakit pasti disembuhkan, hidupmu diberkati, dipulihkan, keluargamu akan memperoleh keselamatan. Yang percaya kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ya, suatu hari seorang ibu namanya Ibu Lan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengalami sakit penyakit yang luar biasa saudara. Kenapa? Tadi Pak Preji bilang, orang bisa sakit gitu saudara, ya seperti Pak Jemiang dari Singapura, karena apa? Ada kutuk gitu saudara. Ibu ini saudara sakitnya luar biasa, parah saudara. Kenapa? Karena pertama cek ke dokter, dia batuk-batuk, sakit di dadanya. Lalu datang saudara ke dokter, dokter bilang apa? Saudara, dokter bilang paru-parunya saudara mengalami apa? Yaitu luka, dan bukan hanya luka tapi bolong-bolong gitu saudara. Bolong-bolong di paru-parunya. Akhirnya dokter kasih obat itu harus diminum setiap hari dan cukup banyak saudara. Karena ibu ini minum obat setiap hari dia nggak lihat cek ginjalnya. Ginjalnya juga kena saudara. Akibat minum obat itu ginjalnya jadi bocor saudara. Jadi bukan lagi 1, 2. Iya saudara. Tadinya tidak percaya Tuhan Yesus, ya mohon maaf saudara. Artinya apa? Ya bukan ya percaya Yesus gitu saudara. Ya maksud hidupnya juga dalam kutuk gitu saudara. Ya maaf ya. Maka ini saudara, ibu ini saudara, ya udah paru-paru, udah itu ginjal lagi. Tapi akhirnya saudara, puji Tuhan. Ya ada keluarganya yang mengajak ke Tiberias, kenal Tiberias, perjamuan kudus Tiberias. Suatu hari doain Pak Pariaji, dia bilang, Pak, tolong Pak, ini ya paru-paru saya bolong.
ginjal saya bocor. Pak Prezi bilang, beri dirimu dibaptis. Akhirnya dibaptisan, didoain, ya lalu dikasih lagi perjamuan, dibaptisan. Pak Prezi juga bilang, kamu sembuh dalam nama Yesus. Tubuhnya bengkak, gendut saudara, seperti balon saudara. Ya maaf ya, karena penuh cairan saudara. Tapi ketika dibaptis, dikasih perjamuan kudus, diurapi dengan minyak, artinya kutuk dilepaskan. Amin. Kutuk dipatahkan. Sejak saat itu dia hidupnya dalam Tuhan. Iya saudara, datang ke gereja, terus cari Tuhan. Beberapa minggu kemudian saudara, dia merasa bahwa tubuhnya makin fit, makin sehat. Cek ke dokter. Dan dokternya terkaget-kaget. Karena dicek ginjal yang bocor, sudah tidak bocor lagi. Tadinya paru-parunya bolong, tidak ada lagi bolong saudara. Paru-parunya disembuhkan sama Tuhan. Saya mau sampaikan sama saudara hari ini. Bahwa sebagai hamba Tuhan, Papa Regi selalu ingatkan Anda dan saya. Ini dalam, ini penting saudara. Iya, kita nggak tahu kapan Tuhan datang, nggak tahu saudara. Ya itu bukan urusan Anda dan saya. Kapan Tuhan datang terserah Tuhan. Ya tapi kita tahu tanda-tandanya saudara. Jangan sampai saudara juga disesatkan. Kalau ada orang bilang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian Tuhan datang. Saya ingat beberapa waktu kejadian. Ada pendeta yang mengumpulkan jemaatnya. Lalu dia bilang hari ini Tuhan datang. Mari kita sembah dia. Angkat kami Tuhan. Angkat kami Tuhan. Pagi, siang gak diangkat-angkat, menjelang sore mereka diangkat, tapi bukan Tuhan, polisi yang angkat. Bukan ke sorga, ke Komdak, saudara. Karena aliran sesat, saudara. Yang Anda harus waspadai adalah, kapan Tuhan datang kita harus berjaga-jaga. Amin. Pak Regi bilang, mari hidup berjaga-jaga. Fokus kita, jaga hidup kita, saudara. Seperti gadis yang bijaksana, Alkitab bilang ada minyaknya selalu, ada pengurapannya selalu di dalam Anda dan saya. Oleh karenanya mari di akhir zaman ini Tuhan mau ingatkan kita melalui gembala kita yang luar biasa. Papa Riaji menyampaikan bersama Ibu bahwa betapa dalamnya kita, Anda dan saya harus kembali ke dalam jalannya Tuhan. Harus kembali kepada firman-Nya, perintahnya Tuhan. Maka saudara dijanjikan tadi Pak Regi bilang, Tuhan janji jemaat gereja Tiberias, Anda dan saya lautan manusia dalam kerajaan sorga. Suatu hari Anda dan saya masuk ruang maha suci kerajaan sorga. Yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Gereja Tiberias artinya mempelai. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, hiduplah dalam pertobatan, hiduplah dalam kekudusan. Suami istri mari saling mengasihi. Ada kasih mula-mula supaya anak-anakmu diberkati. Amin. Iya, mari. Anak-anak muda juga mari hidup yang kudus, hidup yang baik. Supaya masa depanmu diberkati. Tadi Papa Regi sama Ibu begitu luar biasa keras dan dalam. Supaya saudara dan saya memahami dan mengerti. Memang ini tanda-tandanya akhir zaman saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu Gembala menyayangi Anda dan saya. Katakan amin. Makanya firman Tuhan yang terus disampaikan. Kita bersyukur kalau masih dari mimbar Tiberias kita dengar tentang pertobatan. Kita dengar tentang yaitu teguran, didikan, seruan. Hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam kasih mula-mula. Bersyukur. Artinya Tuhan mengasihi Anda dan saya. Di Tiberias, Anda dan saya di bumi diberkati, katakan amin. Yang sakit hari ini saya doa, Anda pasti disembuhkan Tuhan. Ya, Anda pasti dipulihkan Tuhan. Maka keluargamu juga pasti masuk dalam karya keselamatan Tuhan. Tuhan datang kita akan pesta di surga. Tapi sekali lagi mari, jaga hidup saudara. Sungguh-sungguh mari hidup di dalam Tuhan. Nanti saudara ya, akan ada ibadah hari Rabu, KKR, pelepasan kutuk ya, dan juga kesembuhan, pelepasan resesi. Mari saudara ikut ibadah ini saudara, berdoa. Kita percaya Tiberias ada kuasa yang dahsyat. Tuhan memberi perintah mengembalikan kuasa, yaitu di akhir zaman seperti zaman kisah para rasul. Saya berdoa dan saya percaya, Anda dan saya, hidup kita di bumi diberkati. Selama Anda dan saya memegang firman Tuhan, sungguh-sungguh minyak dan anggur, zaman ya boleh makin sukar saudara. Tapi hidup Anda dan saya akan tetap tenang, damai, sukacita, dan penuh berkat Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan kita sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari kita datang pada Tuhan, kita bersyukur sebentar kita akan masuk perjamuan kudus. Namun sebelumnya kita akan memberi persembahan syukur kita yang pertama pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur di Tiberias kami diajar, di Tiberias kami dididik, di Tiberias kami diarahkan untuk melihat berkat dan keselamatan. Tuhan Yesus, beri kami kekuatan, kemampuan untuk hidup di akhir zaman ini, hidup dalam kebenaran kekudusan-Mu. Di mana Papa Riaji dan Ibu Darniati menyampaikan kepada setiap kami, gembala kami menyampaikan hidup di dalam kekudusan, kasih mula-mula kepada Tuhan, dan keluarga juga saling ada kasih mula-mula agar setiap kami tidak dikalahkan dengan kutuk. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur di Tiberias perjamuan kudus minyak urapan yang akan kami terima menghancurkan segala kutuk. Namun kami percaya juga Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus memberikan kami kekuatan hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, kembali dalam jalan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman yang Kau sampaikan bagi setiap kami. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan mengajar gembala kami tahun 85, tertulis jari-jari Allah di langit bagaikan api,
untuk mengembalikan kuasa perjamuan dan minyak urapan di akhir zaman ini. Tuhan ajar beliau lebih dari 7 kali. Bahkan Tuhan telah buktikan banyak tanda kuasa mujizat terjadi. Kau yang mengajar beliau luar biasa dan memberikan tanda mujizat di Tiberias. Orang-orang sakit sembuh, keluarga yang dipulihkan, bahkan bayi mati dalam kandungan dibangkitkan. Belum pernah ada dalam sejarah dunia pun dibangkitkan di Tiberias. Maka orang yang sakit kanker tumor disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Kami bersyukur hari ini, kami percaya Tuhan Yesus. Kami juga yang beribadah, kami menerima mujizat dan berkat dari Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berjamuan, sebelumnya kami akan memberi persembahan syukur kami yang pertama, minggu pertama, bulan yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Masuk bulan yang baru ini kami percaya kami diberkati Tuhan. Dan persembahan syukur yang kami bawa, kami sadar kalau kami memberi persembahan, kami mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Artinya kami beri yang terbaik dalam persembahan syukur kami. Dan kami percaya setiap rupiah memenangkan jiwa-jiwa. Kami berdoa, kami bersyukur. Dan dari mimbar ini hamba doa ucapkan berkat untuk setiap umatmu. Tidak kekurangan, mereka diberkati Tuhan. Keluarga, rumah tangga, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak mereka, masa depan mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi boleh buat Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, siang hari yang indah ini sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang di rumah dapat menyiapkan hosti dan anggur yang sebentar akan diubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh katakan, Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Kau telah tebus hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan tubuh-Mu, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup tubuh-Mu dan darah-Mu, Yesus, tubuh-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri, kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kepada yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami persilakan untuk memimpin setiap kami dalam perjamuan. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk perjuangan kudus. Kita akan baca dari kitab Yohanes 6, Yohanes pasal 6, 48, 53. Yohanes 6 ayat 48 sampai 53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan.
Artinya merintahkan apa tuh? Tuhan merintahkan gereja Tiberias itu usahakan lebih dari roti mana tuh. Maka saya kata nolak bahasa ayat ini. Karena saya pikir ini musuh orang gede, musuh saya, orang kecil. Tuhan nekan muda saya. Bersama yang tidak mengucapkan lebih mana. Aku cabut kuasa. Jadi kita nggak ada kuasa. Kalau tidak mengucapkan lebih dari roti mana. Maka tolong semua rekan pendeta harus mengucapkan lebih roti mana. Kalau nggak mengucapkan lebih nggak ada kuasanya. Maka mari kita teman Musa lebih roti. Itu juga pakai minyak urapan. Sedangkan roti mana pakai ngitari petindahnya minyak urapan. Kemudian ya makan tidur satu generasi di padang gurun. Maka artinya apa? Ada lebih roti artinya apa? Artinya ada makan tidur generasi Tuhan hidup yang suci. Mari kita angkat roti kita dua. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib sebagai panjang yang baru yang dosaku diampuni, disucikan hidup kami, pikiranku, perkataanku, perbuatan kami diurapi sebagai warga surga yang sehat. Sesuai kami tolak segala kutuk penyakit, kutuk dan bahkan kami tolak keluarga kami dari kutukan haram. Generasi kami, generasi yang kudus, jadi warga surga yang bangkit dari kiamat akan kapan surga yang kedua. Dari ujung rambut, ujung kaki, kami diurapi sehat sempurna, tidak miskin, tidak bertiku. Kami tolak segala penyakit, penderitaan. Kami tolak kelemahan tubuh, diurapi. Mataku semua, kami tolak kebutuhan anak muda yang pandai, yang cerdas, generasi the best, the biggest, generasi juara. Jantung sehat, tidak dioperasi. Paru-paru sehat, tidak dioperasi. Kami doa, pencernaan sehat, tidak sakit perut, tidak diare. Kami tolak kanker tumor. Kami doa supaya ginjal sehat sempurna. Kami doa sakit ginjal berkuasa. Segala makan dan obat-obatan. Kami doa lever limbah sehat sempurna. Empedu sehat juga pankreas sehat sempurna. Kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak penyakit, keluarga kami bebas corona. Siapapun yang buat virus corona dihancurkan muka bumi. Bangsa manapun yang buat virus corona harus dihancurkan dari muka bumi. Kami doa selamatkan bangsa Indonesia, tidak ada virus corona, bebas bangsa kami dari virus corona. Kami doa segala penyakit, segala kutuk penyakit yang sudah sembuh, sembuhkan kami agar kami diselamatkan. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Angkat cawan ini. Mari bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian kekal. Dosaku diampuni, disucikan hidupku, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatan kami telah segala dosa, setan-setan dan perbuatannya. Kami telah berzina, kami telah bercabulan, kami telah
Ampuni Tuhan mereka yang mau dilepaskan, Engkau tahu mau dilepaskan, Engkau tahu lebih bebaskan mereka, diampuni agar mereka selamatkan, dilepas lagu itu anak-anak. Dan kami doa keluarga kami jadi warga surga, keluarga kami akan punya rumah di surga, rumah di bumi. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat sempurna, tidak mikir, tidak berigo, anak muda, tidak bodoh berubah, akhirnya 160 generasi the best, the biggest, juara. Kami doa setiap ujian yang anak muda akan selalu lulus ujian. Kami doa dari rambut ke kaki, kami diurapi semua, tidak mikirin, tidak vertigo. Kami doa mataku semua sehat, akan memandang kemana rapi keluarga kami jadi warga surga yang bangkit dari kiamat, akan masuk kerajaan surga. Jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat sempurna, ginjal sehat, tidak dioperasi, ginjalku sehat, berkuasa obat-obatan mencerahkan sempurna. Kami berkuasa segala makan minuman, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak kuman. Kami telah terkapar di ICU. Kami tolak kanker tumor, tidak terkapar di ICU. Kami doa sembuhkan kami, bebas dari virus corona. Anda doa masing-masing, sakitmu sebut sakitmu, doa sebut sakit Anda. Siapa sakit corona sembuhkan Tuhan. Kasihan bangsa India Tuhan, atau Amerika Latin yang jutaan korban. Maka hamba doa berseru, siapapun ciptakan virus corona harus dihancurkan dari muka bumi. Siapa menampun kalau ada orang ciptakan, kalau berasal dari surga, ampuni, beri kekuatan bangsa kami, juga bangsa manapun yang ciptakan harus dihancurkan muka bumi. Kami akan membuat penderitaan pada jutaan manusia yang mereka lebih-lebih di India atau di Amerika Latin. Kasihan bangsa-bangsa yang menderita, Tuhan, tolong selamatkan mereka, lindungi mereka, selamatkan bangsa India, bangsa kami juga lindungi, bebas virus corona. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan perintahkan mengusahakan bersama roti mana, sama roti mana, 40 tahun, makan tidur di padang gurun, keluarga kami semua hidup di bumi seperti surga. Yang kedua, sama roti mana, setiap hari coba kemuliaan kami semua akan mulia, hidup yang jati, hidup yang suci, hidup yang kudus. Yang ketiga, sama roti setiap hari, sepatu baru, kasus baru, engkau yang terangkan kepada kami di Jati Best bahwa arti kasus generasi majikan, generasi Tuhan, roh gagah, roh miskin, kami Tuhan, roh sesi kami itulah, orapi kami mengadakan kakar, air rebuh, agar bebas dari kutu sakit, bebas dari virus corona, bebas dari sesi kami. Berkati kami, tidak miskin, tidak sakit, segala penyakitku, semua ini sudah diangkat di atas kaus. Inilah darah kebangkitan, darah kehidupan.
Ada perintah Tuhan untuk mengucapkan apa? Minyak dimuliakan Allah, juga muliakan kita. Anda mulia, ada minyak. Bukti apa? Setan-setan takut. Waktu Tuhan sedang kembali minyak urapan, setan berlutut kaki saya. Apa jangan seksa saya rupanya. Kalau setan kena minyak baru rasa sakit. So. Setan tidak ada sakit. Tapi kalau kena minyak seperti dibakar, saya betapa. Sudah saya buktikan, dukun-dukun takut sama saya. Orang-orang sakti yang dari dukun-dukun, dia lihat minyak takut. So. Berapa kali, so. 4 kali orang-orang dukun merasa kuat mencobai saya. Akhirnya dia tahu takut sama minyak urapan. Tanggal minyak ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam minyak urapan, muliakan Allah, kami muliakan Yesus Kristus Tuhan yang punya surga, hadir berkati kami, sebagai warga surga, kami diurapi dengan minyak ini, agar kami mulia, yang segala orang mulia, kami diurapi bersama Yestian anak, keluarga kami, anak cucu, semua warga surga dilepaskan dari segala sakit, lepas dari virus corona. Kami tidak kanker, tidak tumor, kami tolak kanker, tumor, leukemia, kami tolak virus corona. Bangsa manapun, orang manapun yang buat virus corona, bila dari manusia ini harus dihancurkan. Bangsa manapun yang buat virus corona harus dihancurkan Tuhan. Kami berseru, kasihan orang India, orang Amerika Latin, juga berarti bangsa kami bebas virus corona. Tapi kami berseru Tuhan, bangsa manapun yang buat virus corona harus dihancurkan kami. Bangsa manapun yang buat virus corona harus dihancurkan, dilumatkan Tuhan. Seperti hujan batu, hujan dihancurkan bangsa ini. Enggak layak di muka bumi karena menyiksa jutaan manusia. Dalam menyerpan urapi kami dalam nama Bapa, Putra, Roh kami urapi agar kami mulia, nama kami, anak-anak, cucu menjadi warga surga, dilepaskan dari virus corona, dilepaskan dari kutu sakit, dilepaskan dari kutu haram. Kami, keluarga kami, anak cucu lepas kutu haram. Ada ulas bang yang sakit, ada 2 ulas bang sakit. Mari kita doa, kami berseru berdoa Tuhan, urapi kami sebagai warga surga, bebaskan keluarga kami, anak cucu bebas dari virus corona, bangsa manapun yang buat berlawan tidak layak di muka bumi harus dihancurkan bangsa manapun yang buat virus kami hancurkan, atau oknum orang yang buat virus harus dihancurkan Tuhan, dilumpuhkan, lebih berat daripada virus corona. Hancurkan Tuhan bangsa manapun di dunia yang buat ide virus corona tidak layak untuk diberkati. Maka Tuhan kami berkati, kami diurapi, agar kami semua, keluarga kami, sepanjang masa warga surga. Inilah minyak harapan. Kita serahkan dinas. Terima kasih Bapak Ibu Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Isai Pariaji, Bu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus selalu memberkati. Bapak Ibu Gembala sehat, panjang umur, diurapi senantiasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, jangan lupa, saudara, Alkitab katakan dalam Pengkhotbah 9 ayat 8, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Bilang sama saya, diurapi. Diurapi artinya saudara yaitu diberkati untuk selalu berhasil. Maka oleh karenanya saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan, mari masuk bulan baru, bulan ini kita harus diurapi. Katakan amin. Supaya apa yang kita kerjakan berhasil. Kalau saudara baca dalam Alkitab, dalam perjanjian lama juga dikatakan saudara bahwa yang diurapi itu hanya orang-orang tertentu, yaitu imam dan raja-raja. Jadi saudara, tapi dibuatkan dalam Yoel 2 dikatakan pada akhir zaman semua orang akan diurapi. Supaya apa? Anda dan saya memperoleh keberhasilan. Saya doa sepanjang bulan ini saudara berhasil. Amin.
Apa yang Anda kerjakan berhasil, katakan amin. Apa yang Anda perlukan Tuhan sediakan. Kita bersyukur, kita akan memberi persembahan syukur kita yang kedua. Diberi kesempatan untuk memberi persembahan yang kedua untuk pembangunan gedung gereja. Kita percaya bahwa kalau kita memberi untuk Tuhan, kita tidak akan kekurangan. Amin. Berkat kita malah melimpah dari Tuhan Yesus, saudara. Yuk kita tundukkan kepala dulu, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah terima tubuh dan darah-Mu. Kami telah diberkati lewat firman-Mu. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami sangat diberkati Tuhan Yesus. Maka sebelum yaitu kami tutup ibadah ini, kami akan memberi persembahan syukur yang kedua. Kami mengucap syukur, kami diberi kesempatan yaitu untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Karena semua berkat yang ada pada kami akui datangnya dari Tuhan. Oleh karenanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Yang terbaik kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya setiap rupiah memenangkan jiwa-jiwa. Dari mimbar ini hamba doa, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, toko, dagangan, studi anak-anak mereka, masa depan mereka, bahkan sepanjang bulan yang baru ini, mereka diberkati Tuhan, berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan kita sekali lagi buat Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita berikan tepuk tangan kita sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kasih berkat-Mu begitu luar biasa. Dalam ibadah kami hari ini kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Karena firman-Mu yang berjanji bahwa setiap orang yang datang dalam rumah-Mu, hidupnya diberkati Tuhan. Roti makanannya, air minumannya, masa depannya diberkati Tuhan. Dijauhkan dari sakit, penyakit, dan penderitaan. Maka kehidupan kami percaya kami diberkati Tuhan. Sebelum kami pulang tinggalkan tempat ini Tuhan, maka kami menyerahkan dalam tangan Tuhan bangsa kami Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Allah. Kami doa Tuhan Yesus memberkati Pak Presiden Pak Jokowi dalam tangan kasih Tuhan. Pak Maruf Amin Wakil Presiden diberkati. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati juga para menteri. Kami serahkan juga yaitu Pak Panglima TNI Pak Jenderal Hadi. Kami serahkan Pak Kapolri Pak Jenderal Listio Sigit. Kami serahkan juga yaitu keamanan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Kami doa Tuhan kota Jakarta diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Pak Anies Baswedan sebagai gubernur, wakilnya Pak Riza. Kami serahkan juga yaitu dimanapun umat-Mu beribadah via live streaming di kota-kota mereka, dimanapun mereka berada, bahkan sampai di luar negeri, di belahan dunia manapun mereka beribadah hari ini, kami percaya di tempat itu ada damai, ada berkat, ada sejahtera Tuhan melimpah. Kami doa Tuhan memberkati gereja kami Tiberias dalam tangan kasih Tuhan. Setiap program ibadah gereja kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Ibadah online, offline, banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati semua yaitu rencana program tahun 2021, 2022 dan juga seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Juga semua yaitu yang diperlukan dalam proses pembangunan gereja Tiberias di Bekasi Timur, kami percaya tangan Tuhan yang memberkati. Kami doa Tuhan Yesus memberkati gembala sidang kami yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Isaya Pariaji, Ibu Gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sehat dalam perlindungan Allah, panjang umur, penuh kemuliaan Allah sampai Tuhan datang kedua kali. Terus Tuhan pakai untuk memimpin gereja Tiberias penuh kemuliaan bersama anak cucu menantu keluarga semua dalam pemeliharaan dan berkat Allah. Para pemimpin kami di Tiberias kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pendeta Aristo Pariaji kami serahkan juga Pak Argo Pariaji dalam tangan kasih Tuhan senantiasa dalam pelayanan, dalam kehidupan diberkati senantiasa. Kami doa Tuhan Yesus memberkati koordinator di Tiberias Kelapa Gading Nias yaitu Pak Ronald bersama keluarga, semua pengerja pasangan suami istri, pengerja kaum muda diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan tim worship yang hari ini melayani, kami serahkan juga yaitu saudara Yoris bersama keluarga, kami serahkan saudara Sony bersama keluarga. Kami doa Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan mereka. Tim musik, Mas Catur bersama semua tim diberkati Tuhan. Para singer, Cindy dan Naomi diberkati Tuhan. Kami serahkan juga semua sound operator multimedia, tim event. Kami serahkan juga semua yaitu yang mengambil bagian dalam ibadah hari ini diberkati Tuhan. Bahkan terlebih lagi setiap umat-Mu, mereka diberkati Tuhan. Setiap pokok-pokok doa mereka dikabulkan oleh Tuhan. Mereka yang tidak sempat tulis pokok doa, doa-doa juga mereka dikabulkan. Kami cabut kata kutuk, siapapun sakit disembuhkan Tuhan. Mereka tidak sakit-sakitan, tubuh mereka sehat, tidak dikalahkan virus. Kami tolak corona dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka, yaitu diurapi Tuhan penuh kemuliaan bersama keluarga sepanjang bulan ini, tidak kekurangan. Apa yang mereka perlu Tuhan sediakan. Siapapun perlu dana biaya, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal. Usaha pekerjaan mereka berhasil. Bahkan siapapun berdoa untuk keluarga yang belum percaya terima Yesus, Tuhan tolong beri mimpi, jumpai, beri penglihatan. Dalam nama Yesus isi rumahnya diselamatkan Tuhan. Kami doa Tuhan Yesus, yaitu besok hari Senin hari kerja, kami percaya apa yang kami kerjakan pasti berhasil. Maka apa yang kami lakukan di dalam Tuhan, dalam kekudusan pasti diberkati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Pak Anggoro bersama keluarga, orang tuanya diberkati,
istri anak diberkati, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ibu Ella juga sehat sempurna, kami serahkan Oma Margaret sehat sempurna bersama keluarga besar. Kami berdoa juga Tuhan Yesus memberkati Ibu Intan bersama keluarga diurapi penuh kemuliaan Allah. Maka siapapun sakit disembuhkan Tuhan. Kami serahkan Ibu Joyce juga, yaitu di Rumah Sakit Persahabatan. Tuhan tolong sembuhkan, tidak kanker, dalam nama Yesus tubuhnya sehat. Kami bersyukur kasih besar kuasa-Mu mulia dalam kehidupan kami Tuhan. Maka sebentar kalau kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Tuhan Allah hadir di tengah kami. Tuhan Allah hadir di Tiberias untuk memberkati setiap kami. Oleh karenanya buka hatimu, umat Allah, pandang wajahnya, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di bumi seperti di sorga. Pulang dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada untuk menyertai hidup kita hari ini, esok dan seterusnya sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua, jemput Anda dan saya, keluargamu, keluargaku, sama-sama kita pesta di sorga. Yang percaya kita katakan amin. Tuhan berkati. Shalom Tiberias.